Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Polisi masih memburu 3 pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, saudara. Seluruh kasus ini ditangani Polda Jawa Barat. Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto menyampaikan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait penanganan kasus Vina dan Eki. Rano hanya bisa menjawab bahwa sejak awal kasus ini mencuat langsung ditangani Polda Jawa Barat. Kan memang dari awal sudah dilimpahkan ke Polda, sehingga prosesnya juga sekarang ditangani oleh Polda Jabar. Nanti update-nya oleh Polda Jabar. Kalau kemarin dan ada anggota yang kesini tuh, Pak? Informasinya ada beberapa anggota yang kesini menyelidiki ulang. Oh, itu dari Mabes sama Polda itu kan? Itu tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut. Artinya sekarang ditangani oleh Polda Jabar. Guru SMPN 13 Kota Cirebon, Jawa Barat kembali membuka berkas Vina yang menjadi salah satu siswi di tahun 2016 silam, saudara. Pihak sekolah berharap kasus ini segera terungkap dan berharap 3 pelaku DPO segera menyerahkan diri. Menu Tri Mulyani yang menjadi wali kelas Vina di tahun 2014 hingga 2015 lalu menceritakan Vina dikenal siswi yang baik. Ia aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik. Setelah lulus di tahun 2015, Menu mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa Vina di tahun 2016. Menu mendengar awal kasus ini musibah kecelakaan yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan. Dirinya berharap kebenaran kasus ini segera terungkap. Di sebelah mana duduknya, Bu? Sosok Vina, murid saya itu pada umumnya siswa yang baik. Iya, komunikasinya juga dengan teman-temannya akrab, belajarnya juga baik. Harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan. Pada ketiga yang belum tertangkap, kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Polisi masih terus memburu buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki yang terjadi 8 tahun lalu. 3 DPO yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski belum diketahui identitas ketiganya asli atau bukan, Polda Jabar juga menggambarkan ciri-ciri ketiga DPO. Menurut Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, pentingnya kerjasama antara penasehat hukum dan tim yang saat ini sedang bekerja menyelidiki, termasuk tim yang dulu menangani kasus ini. Sinergi antara penasihat hukum dengan tim yang sekarang sedang bekerja menurut kami penting supaya nanti saling membantu. Kalau memang ada novum itu bisa dipakai. Kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya, apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun, itu dikumpulkan kemudian dirunut lagi, cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, sinkron atau tidak. 1 September 2016, Kapolres Cirebon Kota saat itu AKBP Indra Jafar merilis kasus ini. Awalnya polisi mengasumsikan kecelakaan lalu lintas. Namun setelah melakukan penyelidikan, kasus tersebut ternyata pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor terhadap Vina dan Eki. Malam itu juga, Kamis 1 September 2016, polisi menetapkan ada 11 orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. 8 orang telah ditangkap, 3 orang lainnya dinyatakan DPO. Asumsi saat itu adalah kejadian laka lantas. Informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya itu yang membuat jadi ada keraguan, kejanggalan, sehingga kita coba melakukan lidik
lidik lebih dalam lagi. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang sementara ini ya, 11 orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti-bukti dan informasi. Hingga kini, polisi masih memburu 3 DPO pembunuh Vina dan Eki. Publik pun menanti titik terang kasus yang telah berjalan selama 8 tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah. Ahmad, bisa dikonfirmasi, saat ini kasus Vina diperiksa ulang di Polda Jabar, betul ya? Ya baik, Nitya dan saudara, dapat saya informasikan untuk perkembangan kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Vina dan Reski alias Eki di Cirebon pada 2006 lalu, di mana sejak viral dan menjadi konsumsi perbincangan di publik bahwa kasus Vina Cirebon ini dialihkan ke Polda Jawa Barat, sehingga sejak diambil alih dari Polresta Cirebon, pihak penyidik Polda Jawa Barat sampai saat ini pun masih terus bekerja untuk mengungkap agar kasus Vina Cirebon ini menjadi terang benderang, di mana pihak Polda Jawa Barat sendiri pun sudah menetapkan 3 DPO kasus Vina yang saat ini masih dilakukan pengejaran. Di pihak kepolisian pun saat ini sudah menyebar ciri-ciri dari ketiga DPO saat ini, di mana untuk ketiga DPO ini di atas nama Andi saat di tahun 2016 itu berusia 23 tahun dan di 2004 ini usia Andi itu 31 tahun. Dan kemudian untuk DPO lainnya untuk Dani di 2016 itu berusia 20 tahun dan di tahun ini Dani berusia 28 tahun. Dan yang ketiga adalah Peggy alias Perong di tahun 2016 silam lalu berusia 22 tahun dan saat ini 2004 itu berusia 30 tahun. Ketiga DPO ini merupakan ketiganya laki-laki dan merupakan warga Desa Banjarwangun, Kecamatan Munduk, Kabupaten Cirebon. Itu memang selain menetapkan 3 DPO ini, penyidik Polda Jawa Barat pun sedang memeriksa 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Cirebon. Tetapi sampai saat ini pun saya belum dapat konfirmasi resmi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, terkait pemeriksaan terhadap 7 terpidana ini apakah dilakukan di Lapas Kelas 1 Cirebon atau dibawa ke Polda Jawa Barat. Tapi memang pihak Polda Jawa Barat pun sendiri sudah mengirimkan surat terkait untuk pemeriksaan terhadap 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Pakanwil Kemenkumham Jabar, Rubianto, yang membenarkan bahwa Kemenkumham Jawa Barat sudah menerima surat pemeriksaan 7 terpidana ini. Tetapi untuk kelanjutannya sampai saat ini kami atau para jurnalis di Bandung ini belum dapatkan informasi lanjutan. Jadi selain 7 terpidana, apakah Polda Jabar juga berencana memanggil pihak lain? Ya, Nita, memang sejak viral dan menjadi konsumsi publik kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam ini diangkat dalam layar lebar ini, pihak kepolisian sampai saat ini pun terus bekerja untuk menuntaskan kasus Vina ini dengan berusaha mencari 3 DPO kasus Vina ini. Dan tidak hanya pemeriksaan terhadap terpidana lainnya, diperkirakan pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan berbagai terkait, di mana untuk mengungkap jelas secara pasti kasus Vina Cirebon seperti apa, sehingga dapat secara terang benderang dan tidak menjadi bola liar di publik dan masyarakat. Itu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah.